Terus kamu masih pacaran gak sih sama yang pilot itu? Tetot. Kenapa akhirnya? Akhirnya karena lagu Precintaku ini baru rilis, jadi banyak yang suka nge-tag aku juga nih. Ya makanya jadi pada menggalau brutal ya bareng-bareng. Menggalau brutal. Aku juga nggak. Pas aku mengundurkan diri, aku tuh kayak Nyesel gak waktu itu? waktu Ada itu tuh Halo teman setia, kembali lagi kita di TS Talk. Yes, bersama dengan tante-tante ceria, TS Tante Seksi. Wow, akhirnya aku mendapatkan itu. TS Tante Seksi. Sama setia. Of course, always. At least di kamera. Tapi kalau yang berikut ini setia nggak ya Ya. orangnya? Karena kalau lagu-lagunya tuh bikin Wah gila sih. Suaranya tuh bener-bener keren banget. Gue tuh ngeliat dia kayak ngeliat gue waktu SMP kelas 3. gak pernah. Jadi ntar dia 41 kayak gue. Please welcome Ziva. Ziva. Keren banget sih. Apa kabar? Apa? Liatin dia kan senyum gitu kan Iya. ya, matanya kecil gitu kan. Kalau kita kan gini udah Kerut semua nih, nggak bisa terlalu begini. Senyum juga nggak boleh terlalu begini. Nggak Udah boleh. ketarik semua. gitu. Kalau bisa Enjoy. kita nggak usah ketawa, jadi Gini aja. serem banget dong. Aduh. Enjoy ya. Masa-masa itu ya. Iya. Apa kabar sayang? Baik, puji Tuhan. Apa Aduh, kabar kakak-kakak? nice. Selalu loh Oh, Ziva. alhamdulillah baik. Terakhir kita tuh ketemu aku nyamperin kamu ya. Iya waktu Ya itu ampun di RCTI. kantor. Iya lama banget loh. Iya, udah lama Makasih ya berkat ngevlog sama kamu, Chloe sekarang udah bisa sekolah. Lah, iya dong. Kan berkat konten-konten itu anak gue sekolah ya kan. Kamu pernah merasakan nggak berbeda keyakinan tapi saling cinta? Kalau keyakinannya agama itu aku sebenarnya justru malah belum pernah merasakan itu. Tapi yang ada di sekeliling aku tuh rata-rata teman-temanku banyak yang Berbeda. kayak gitu. Iya. Jadi kamu nih ini ya yang biasa dicurhatin sama teman-teman. Iya, jadi aku merasakan. mewakilkan saja lewat lagu Precintaku. Oh, nice. Melihat pengalaman orang ya, Syai. Terus kamu masih pacaran gak sih sama yang pilot itu? Tetot. Wah. Udah enggak? Iya. Oh. Karena kayaknya udah serius. Kenapa akhirnya? Akhirnya karena ya Dia mencoba diplomatis, Iya, mencari. Apa ayo, kenapa ayo? sudah tidak satu tujuan lagi. Different destination ya, Iya, bro. iya. Oke. Bagus lah, selama masih muda kan harus mencari yang paling tepat, paling cocok. Betul. Jangan udah tua ntar nyesel. Ya kan, Coy? Kok tektokan gitu sih kita? Oke, sebagai seorang penyanyi kamu membawakan lagu cinta. Punya nggak pasangan yang akhirnya memberikan inspirasi? Kan kalau kemarin kan ada yang si pilot itu. Kalau sekarang inspirasi dalam bikin musik, bernyanyi itu dari siapa? Sebenarnya kalau untuk inspirasi bernyanyi, berkarya itu masih tetap dari keluarga juga gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga teman-teman itu juga sedikit banyak juga mereka ngasih aku inspirasi kayak nyanyiin lagu ini juga sebenarnya ada sesuatu yang aku dapat dari mereka gitu untuk gimana rasanya merasakan ada di posisi seperti itu yang berbeda agama itu termasuk sih. Ada spiritnya ya. Tapi kalau ngomongin tentang pasangan emang kita balikin lagi ya, Pak. Jangan balik lagi, setirnya udah ke kanan, balik lagi. Tapi kalau kamu dalam memilih pasangan tuh maksudnya ada kriterianya khusus atau pemilih atau enggak yang penting rasanya menyenangkan? Aku sih awalnya emang tipikal yang kayak yang penting nyaman aja gitu. Tapi pas kesini tuh jadi kayak mikir juga gitu. Kalau misalnya nyaman doang tapi kita nggak ngelihat bibit-bibit bobotnya kayaknya untuk diseriusin itu juga satu hal yang harus dipertimbangkan gitu loh. Ya kan? Pengalamannya gitu kemarin. Jadi dia belajar. Jangan Bibit, bebet bobot. Tapi kamu tuh banyak kan kamu masih muda, terus lagi on the top karirnya juga. Banyak gak sih selebgram atau mungkin artis-artis yang suka DM kamu? Karena lagu Precintaku ini baru rilis, jadi banyak yang suka nge-tag aku juga nih sambil dengerin lagu itu gitu. Online. Viral loh di TikTok lagu kamu. Ya makanya jadi pada menggalau brutal ya bareng-bareng. Aku juga nggak tahu. Aku kayak tiba-tiba banyak banget DM sama komen-komen gabrut. Hah? Apaan gabrut? Galau brutal.
Kalau gue sih lebih ke gatal ya. Lagi. Galau brutal. Iya kan gatal. Kalau lu kan gerabut, iya kan. Tapi kalau kayak tadi Iya. kamu tuh pemerhati, kayak misalnya kan orang pada ngirim nge-tag kamu gitu, kamu liatin tuh satu-satu. Iya biasanya sih selewatnya aku kadang-kadang ada yang nge-tag juga kan. Kalau nge-tag tuh otomatis suka masuk ke notif. Terus kalau yang emang masuk ke feeds aku, yang komen-komen di feeds DM aku tuh biasanya kadang-kadang aku liatin. Tapi di TikToknya sendiri maksudnya kamu sendiri nge-search nggak? Siapa Iya. sih yang udah bikin Lihat. terhadap iya ini? kadang-kadang gitu sih. Tuh kan. Jadi kamu kalau mau diperhatiin sama Ziva, kamu bikin. Itu sakit gue. Jadi kamu kayak imut banget. kegedean mulutnya, kecilin dikit. Ya kan anak gue udah 2 coy. Ziva kan Boleh belum lagi ya. beranak. Terus Ada nggak yang bikin kamu terenyuh banget di antara yang apa namanya? Yang tadi bikin itu. Bikin buat Precinta. Waktu itu sih aku ngelihat ada banyak yang bikin konten kalau misalnya mereka ini memang lagi ada di posisi hubungan yang berbeda agama. Terus ada yang akhirnya bisa survive dan ada juga yang akhirnya harus bersama-sama orang yang sebenarnya sama gitu, tapi masih sayang sama yang Iya, iya. beda berat gitu. loh, ya kan? Berat. Sabar ya, gitu. say. Jadi gue cuma golongan darah yang beda. Tapi kalau menurut Iya, kamu sendiri, Ziva tuh kalau ngedengerin lagu tuh lagu-lagu yang gabrut juga, atau emang sebenarnya enggak, gue tuh EDM banget. Wow, ini yang ajak. Lo karakter kalau dengan playlist lo tuh apa sih? Iya. Aku tuh random banget ya. Jadi emang ada beberapa yang menggabrut-gabrut, ada juga yang apa R&B slow, oke. tapi ada Misalnya juga apa? Sukanya apa? Yang Dulu- lagi suka banget didengerin apa? sekarang aku lagi suka lagunya Tori Kelly sama Khalid kalau nggak salah, yang judulnya Real Place. Real Place. Real Place, Ada yang ya. lebih gue mungkin agak tahu kali. Emang beda Laguku aja. sendiri. Judika, Mendingan kita yang minta dia Iya, nyanyiin, jadi bener-bener. siapa tahu kita denger. Coba yang Yang kali kamu mana suka, lagunya? yang lagi playlist di Oke. dengerin terus gimana lagunya? Maaf ya tante, seksi nggak Iya. kurang Nggak nih. kurang tahu gitu. Ayo. You make me feel like heaven is a real place. Lupa lirik. Udah nggak ngerti juga tetap iya, kita ya. Emang nggak ngerti cuy lagunya cuy. Tapi yang lagi sering aku dengerin terus lagu sendiri lagi. Oh, Oh ya nggak dong. apa-apa dong. Si Precinta. Iya. Iya. Refren dong dikit aja. Oke. Tak dulu. Itu belum. kan tadi kamu akan nyanyi nanti di terakhir. Ini yang versi, boleh nggak dinyanyiin versi dangdutnya? Emang ada dangdutnya? Enggak, ya dia bikin aja gitu. Gimana ya? Memang satu. Belum pernah loh. Nanti kan Gimana lagi nyanyi benernya di belakang. Gimana nanti. caranya? Dicengkokin Kamu bisa dangdut nggak sih? Enggak. Nggak bisa dangdut? Oh kamu emang bener-bener pop ya? Ngarang-ngarang aja, aku nggak tahu bisa dibilang dangdut atau enggak ya. Ya ngarang aja, ngarang bebas. Refnya aja refnya. Tuhan. Memang ada nyanyi, ada Ada belakangnya. cengkoknya loh. Ih malu nggak Memang bisa. nggak apa-apa dong, bagus. Ini namanya memperluas jangkauan. Aku nggak ada energi. Oh. Karena emang anak pop banget ya lo ya. Iya, Aduh, kayaknya deh. iya. Slow gitu kayaknya ya. Tapi ini emang bener-bener dibedain kalau sama mesti gini. Kayak lagu Bebas kan kemarin kan di remake lagi kan, lagu Iwake kan. Tapi kan emang bener-bener beda banget gitu. Kalau ini emang bener-bener sengaja dibuat beda banget atau emang tetap harus ada mirip-mirip atau gimana? Kalau dari Mas Syofia sendiri sih bedanya mungkin lebih di aransemen sama di improvisasian yang aku bikin juga gitu. Jadi mengikuti zaman dan kalau dari segi musiknya tuh memang lebih grande dibanding yang Kak Marcel. Sama udah sih itu aja sih, sama Iya, cara iya. nyanyinya aja paling. Iya. Aku tuh kalau gue tuh maksudnya very sponge ya. Jadi kalau misalnya ngedengerin yang punya Marcel pasti ngeluarin Iya. diri Susah, dari yang sebelumnya susah, tuh. iya. Kamu punya masalah itu nggak? Kebetulan karena aku kan emang ngedengerin banget ya Kak Marcel gitu. Aku yang bikin aku bisa keluar dari itu Dari justru Marcel. dari Kak Marcel itu justru karena aku pernah cover apa namanya pakai gitar. Jadi kalau pakai gitar itu nggak tahu kenapa ya feel-nya tuh kayak kita bisa bikin sendiri, kita bebas untuk mau nyanyi kayak gimana gitu. Terus waktu itu aku inget banget sebelum aku ikut ajang pencarian bakat itu aku suka cover kan. Nah di situ aku bikin terus tiba-tiba
kalau chordnya kesini kok ternyata bisa dinyanyiinnya Beda, kayak iya. gini ya. Oh ya udah deh, asik juga ternyata dinyanyiin kayak gini. Terus banyak komen-komen juga yang bagus, respon positif dari orang-orang, sampai akhirnya aku ikut ajang. Terus dapat kesempatan buat nyanyiin lagi lagu Peri Cintaku itu versiku. Tapi sebetulnya kamu suka nggak lagu itu? Suka Aslinya? banget, Emang suka banget. juga. Makanya Pernah aku ketemu Marcel nggak sebelumnya? Nah, aku secara langsungnya belum pernah. Oh. Belum pernah ketemu? Belum pernah. Mari kita sama-sama. Kan TV gitu. Gak pernah ketemu ya? Oke, baik, sama-sama Marcel. Yang keluar Marcel Lebaran. Parcel. Soalnya kan budgetnya kalau 2 tamu kan berat. Kalau nih kita ngomongin Ziva Iya. tidak menjadi Ziva yang mengikuti ajang pencarian bakat. Kira-kira kamu masih, maksudnya sebegitu kencang yang ngejar diri untuk menjadi penyanyi nggak? Iya. Iya. Tapi yang kita dengar benar nggak? Kamu tuh sebetulnya ikut kontes si Idol itu sudah beberapa kali, 3 kali ya? 2 kali? 8. 8 kali? Enggak itu tuh lomba-lomba apa namanya dari yang kecil, dari pas masih kecil tuh. Cuma maksudnya tapi berkali-kali ikutan Idol baru sampai akhirnya dapet. Kalau Idol itu aku coba 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali. Yang pertama gagal. Yang pertama aku mengundurkan diri. Kenapa? Karena waktu itu ada dari gereja itu ada namanya katekisasi kan. Nah, dan kebetulan pas banget ada katekisasi, jadi ya udah deh aku ikut katekisasi dulu. Nanti kalau misalnya emang rezekinya di Idol, mungkin setahun depannya aku bisa ikut lagi. Luar biasa. Tuhan bilang yang nomor satukan Tuhan, di nomor satukan juga luar biasa. Carilah dulu semua dan kerajaannya, dan kamu mendapatkan lalu tahun depannya. Haleluya. Baik, di acara KKR ini saudara-saudara. Wah, tapi gokil loh. Jadi gara-gara katekisasi lu mengundurkan diri, Iya. and then next year-nya lu dapat juara 3. tiga. Iya. Keren. Mungkin itu juga kali ya yang apa Wow. namanya. Aku juga waktu yang pas aku mengundurkan diri, aku tuh kayak Nyesel gak waktu itu? waktu Ada itu tuh nyeselnya sebenarnya nyesel enggak ya, lebih ke kayak oh iya ada katekisasi lupa gitu. Ya udah langsung. nggak bisa diulang kan? Iya. Harus ulang lagi setahun Iya, lagi. jadi langsung ya udah. Kalau emang Tuhan berkehendak untuk aku bisa tetap jadi penyanyi lewat ajang ini, mungkin di tahun depannya gitu. Jadi gitulah. Itulah kekuatan Tuhan. Kekuatan luar biasa. Terus aku inget gak Kamel lu ngevlog sama kamu pernah nyanyi lagu rohani, apa sih judulnya? Kemenanganku. 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 Dikit dong nyanyi dong, bagus banget deh suaranya nih. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Gak ngotot gitu ya coy nyanyinya ya. Dan lu ngomong aja ngotot. Iya. Gimana ceritanya Tarik itu? urat gitu. Maksudnya kayak biasa aja, tapi kita tuh bisa enjoy menikmati suara kamu. Tapi it's a God given talent ya kan? Tapi kamu otodidak belajar juga. Dulu pernah sempet les pas aku kelas 5 SD. Berarti kamu tahu dari dulu dong kalau kamu memang akan ingin menjadi penyanyi gitu. Jadi awalnya itu aku kan mulai suka nyanyi itu dari aku umur 2 sampai 3 tahun ya. Karena Kamu nyanyi iya. Perasaan orang 2-3 tahun baru belajar ngomong. Iya, jadi karena suka kumpul keluarga besar biasanya suka nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah, terus mama sama papa sama tante-tante yang lain atau om-om itu kayaknya nih si Ziva nih kayaknya ada bakat deh di nyanyi. Jadinya mamaku juga suka ngomong kayak gitu ke aku, otomatis aku jadi kayak aku suka nyanyi juga. Aku kayaknya mau juga deh jadi penyanyi. Terus sampai akhirnya hal itu terus-menerus disiram ke aku kalau aku maksudnya merasa divalidasi juga kalau aku bisa nyanyi gitu, suaraku bagus dan lain-lain. Itu kayak termotivasi juga aja dan senang juga gitu. Dan setelah itu udah aku tanemin dari kecil itu untuk aku pengen jadi penyanyi. Sampai aku inget banget pertama kali diajarin arti cita-cita itu apa. Aku langsung tahu cita-citaku itu pengen jadi penyanyi gitu. Jadi para ibu-ibu, keren. doktrinisasilah dari awal. Validasi anak tuh bakatnya hebat loh. Maksudnya berarti karena orang tua kamu juga segitu supportnya sama kamu ya. Iya banget. Oh, hebat. Tapi waktu pada saat aku sih gak kebayang waktu Idol kan everybody can sing. Yo. Semua kan bagus-bagus gitu. Gimana caranya supaya confidence-nya tuh tetap bisa gak ngedrop gitu loh, ngeliat yang lain-lain bagus-bagus juga. Aku ini tuh sebenarnya lucu sih.
kenapa akhirnya aku ikut idol itu tuh sebentar lagi lu mau nyanyi Zif, lo harus bodo amat. Yang penting lu coba aja nyanyi, terus lu masuk TV, nggak lanjut nggak apa-apa. Yang penting masuk TV. Gitu. Siapa artis yang kamu pengen sekali bisa berkolaborasi? Nah, Pengen banget. Dari laguku ya. Ya, coba. Gimana sih laguku?